Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan sebuah tema yang berjudul As-Sunnah. Sebelum berlanjut ke pembahasan, saya sebagai perwakilan akan memperkenalkan anggota dari kelompok 7. Yang pertama yaitu saya sendiri, Mirza Raihan Pamugar, lalu kemudian Rahmat Nur Bilal, yang ketiga ada Muhammad Hasanuddin, dan yang terakhir ada Turki Al-Zafir. Baik, kita berlanjut ke pembahasan. Insya Allah kita akan membahas 4 hal yang berkaitan dengan As-Sunnah. Yang pertama, definisi dan fungsi As-Sunnah yang akan dipresentasikan oleh Turki Al-Zafir. Lalu kemudian yang kedua ada kedudukan As-Sunnah sebagai hujjah dalam syariat Islam yang akan dipresentasikan oleh saya sendiri. Lalu kemudian yang ketiga, kedudukan As-Sunnah dalam dalil-dalil syariat yang akan dipresentasikan oleh Rahmat Nur Bilal. Dan yang terakhir ada subhat-subhat dan bantahannya yang akan dipresentasikan oleh Muhammad Hasanuddin. Baik, untuk mengefisiensikan waktu, mari kita berlanjut langsung ke presentasi yang pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Turki Al-Zafir sebagai pemateri pertama akan memaparkan mengenai definisi As-Sunnah dan fungsinya terhadap Al-Quran. Adapun sunnah secara etimologi atau secara bahasa terambil dari kata adah dan tariq, yaitu kebiasaan atau jalan, baik itu terpuji ataupun tercela. Dengan demikian, sunnah secara bahasa bisa berarti tariqatul adah hasanatan kanat am sayyi'atan. Adapun secara terminologi atau secara istilah, sunnah adalah segala sesuatu yang berasal dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, baik berupa perkataan, perbuatan, takrir ataupun sifat khuluqiyah beliau. Dalam mendefinisikan as-sunnah, para ulama memiliki perbedaan pendapat. Ulama usul fiqh menegaskan, memberikan penjelasan bahwasanya sunnah itu adalah segala yang dinukilkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, baik berupa perkataan, perbuatan maupun takrir yang mempunyai hubungan dengan hukum. Sedangkan menurut ahli fikih atau fuqaha, sunnah ialah segala sesuatu dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang dengan perbuatan tersebut menunjukkan ketentuan syarak. Sedangkan ulama hadis memberikan definisi sunnah yaitu segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, baik berupa perkataan, perbuatan, pengakuan, sifat atau sirah beliau. Perbedaan dalam mendefinisikan as-sunnah menurut istilah ini bersumber dari berbagai pandangan, berbagai perbedaan mereka pada tinjauan utama dari masing-masing disiplin ilmu. Ulama hadis, misalnya, mereka melihat dari sudut Rasulullah sebagai seorang imam yang memberi petunjuk yang diberitakan oleh Allah bahwa beliau adalah teladan dan panutan bagi kita. Sedangkan ulama usul fiqh membahas tentang Rasulullah sebagai seseorang yang menyampaikan syariat yang meletakkan kaidah-kaidah bagi para mujtahid sesudahnya dan menjelaskan kepada manusia undang-undang kehidupan. Sedangkan ulama fikih membahas tentang perbuatan Rasulullah yang tidak keluar dari petunjuk terhadap hukum syarak. Kemudian fungsi sunnah terhadap Al-Quran. Yang pertama yaitu sunnah sebagai bayan takrir atau ta'kid, yaitu bahwasanya as-sunnah itu sebagai penguat atas ayat-ayat yang diterangkan oleh Al-Quran. Maksud dari bayan ta'kid adalah menetapkan dan memperkuat apa yang diterangkan dalam Al-Quran. Fungsi sunnah dalam hal ini hanya memperkokoh dan memperjelas isi kandungan Al-Quran. Sebagai contoh hadis dari Ibnu Umar yang artinya, apabila kalian melihat ru'yah atau bulan maka berpuasalah, juga apabila melihat ru'yah itu maka berbukalah. Hadis riwayat Muslim. Yang dimana hadis ini mentakrir Quran surah Al-Baqarah ayat 185 yang artinya, barang siapa di antara kamu hadir di negeri tempat tinggalnya di bulan itu, maka hendaklah dia berpuasa pada bulan itu. Kemudian fungsi yang kedua yaitu sebagai bayan tafsir. Yang dimaksud bayan tafsir adalah memberikan perincian dan penafsiran terhadap ayat-ayat Al-Quran yang masih mujmal, memberikan takyid terhadap ayat-ayat yang masih mutlak,
dan memberikan taksis atau penentuan khusus terhadap ayat-ayat yang masih umum. Adapun secara rinci dapat ditulis yang pertama bayan mujmal seperti sabda dan petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkaitan dengan praktik ibadah salat, puasa, zakat dan sebagainya yang tidak dijelaskan oleh Al-Qur'an. Yang B, taqyid mutlak, membatasi kemutlakan Al-Quran atau menjelaskan maksud yang belum jelas. Seperti sabda Rasul tentang pelaksanaan hukum potong tangan bagi pencuri, yang di dalam Quran surah Al-Ma'idah ayat 38 tidak dibatasi berapa ukurannya. Kemudian yang C, takhsisul am, yaitu menentukan makna tertentu atas keumuman Al-Quran. Seperti sabda Rasul yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Bukhari, Muslim, Nasai dan Abu Dawud dan Abu Hurairah tentang jumlah wanita yang haram dinikahi yang terdapat pada surah An-Nisa ayat 24. Kemudian fungsi yang ketiga yaitu sebagai bayan tasyri' atau ziyadah. Artinya bahwasanya sunnah mewujudkan suatu hukum atau ajaran-ajaran yang masih bersifat tersurat dalam Al-Quran. Cukup banyak contohnya, antara lain adalah sahnya berwuduk dengan air laut, petunjuk penyucian wadah yang dijilat anjing, penetapan jumlah zakat fitrah, dan lain sebagainya. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Mirza Raihan Pamugar sebagai pemateri 2. Insya Allah pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan mengenai kedudukan as-sunnah sebagai hujah dalam syariat Islam. Seperti pada pembahasan pertama, as-sunnah menurut sebagian besar ulama adalah apa yang bersumber dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, baik itu berupa perkataan, perbuatan, atau pengakuan beliau. Selain itu, kata as-sunnah juga bisa diartikan sebagai sesuatu yang dapat ditunjukkan oleh dalil syar'i. Meskipun hal itu termasuk perbuatan sahabat dan ijtihad mereka. Misalnya seperti pengumpulan mushaf, mengarahkan manusia pada bacaan dengan satu qiraat dari qiraat yang 7, membukukan administrasi kekhalifahan, dan yang semacam dengan itu. Hal ini sesuai dengan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin min ba'di, yang artinya hendaklah kalian mengikuti sunnahku dan sunnah khulafa'ir rasyidin sesudahku. Nah, dengan makna seperti ini maka ia menjadi sama dengan hadis nabawi menurut mayoritas para ulama. Nah, perbedaan dalam mendefinisikan as-sunnah menurut istilah ini bersumber dari perbedaan mereka pada tinjauan utama dari masing-masing disiplin ilmu. Misalnya, dalam ilmu hadis mereka melihat dari sudut Rasulullah sebagai seorang imam yang memberi petunjuk, yang diberitakan oleh Allah bahwa beliau adalah teladan dan panutan bagi kita semua. Maka mereka meriwayatkan segala yang berkaitan dengan perilaku, akhlak, tabiat, berita-berita, perkataan, dan perbuatan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, baik yang telah ditetapkan sebagai hukum syar'i maupun tidak. Nah, dalam hal lain seperti usul fikih, mereka membahas tentang Rasulullah sebagai seorang yang menyampaikan syariat, yang meletakkan kaidah-kaidah bagi para mujtahid sesudahnya, dan menjelaskan juga kepada manusia undang-undang kehidupan. Nah, maka mereka memperhatikan perkataan dan perbuatan serta ketetapan Rasulullah yang dapat menetapkan hukum dan memutuskannya. Nah, sedangkan dalam ulama fikih, mereka membahas tentang perbuatan Rasulullah yang tidak keluar dari petunjuk terhadap hukum syara. Tinjauan mereka adalah tentang hukum syar'i terhadap perbuatan hamba Allah dari segi wajib, sunnah, haram, makruh, maupun mubah. Pada kesimpulannya bahwa as-sunnah menempati posisi penting dalam Islam, yakni sebagai sumber hukum kedua setelah Al-Quran. Nah, tidak semua persoalan keagamaan ditemukan jawabannya dalam Al-Quran. Maka dari itu, para ulama merujuk kepada sunnah atau hadis sebagai otoritas hukum kedua setelah Al-Quran. Baik, materi yang selanjutnya yaitu mengenai kedudukan as-sunnah dalam dalil-dalil syariat. Kedudukan as-sunnah dalam dalil-dalil syariat berada di bawah kedudukan Al-Quran, atau as-sunnah merupakan landasan hukum yang kedua setelah Al-Quran. Ada beberapa dalil atau alasan yang menunjukkan bahwa as-sunnah
merupakan landasan hukum yang kedua atau di bawah kedudukan Al-Quran. Yang pertama yaitu bahwasanya Al-Quran bersifat qat'i dan as-sunnah bersifat dhoni. Al-Quran bersifat qat'i karena mutawatir, sedangkan as-sunnah bersifat dhoni atau prasangka karena as-sunnah masih banyak yang ahad. Sesuatu yang qat'i harus didahulukan atas yang dhoni. Oleh karenanya harus mendahulukan Al-Quran atas as-sunnah. Yang kedua yaitu bahwasanya as-sunnah merupakan penjelas Al-Quran atau sebagai penambah bagi Al-Quran. Jika as-sunnah sebagai penjelas Al-Quran, maka keberadaannya adalah setelah Al-Quran. Jika bukan sebagai penjelas terhadap Al-Quran, maka as-sunnah tidak bisa menjadi landasan, kecuali setelah hukum tersebut tidak ditemukan dalam Al-Quran. Dan ini menjadi dalil atau alasan atas didahulukannya Al-Quran atas as-sunnah. Yang ketiga yaitu adanya akhbar dan athar yang menunjukkan bahwa as-sunnah kedudukannya di bawah Al-Quran. Seperti hadis Mu'adz ketika Rasulullah SAW bersabda kepadanya, "Dengan apakah kamu berhukum?" Mu'adz kemudian menjawab, "Dengan kitabullah." Nabi kemudian bertanya kepadanya, "Lantas bagaimana jika kamu tidak menemukan di dalam Al-Quran?" Mu'adz menjawab lagi, "Dengan sunnah Rasulullah SAW." Nah, atas hadis itu bisa disimpulkan bahwa as-sunnah merupakan sumber hukum yang kedua setelah Al-Quran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hasanuddin. Di sini saya akan mempresentasikan fikih materi as-sunnah tentang syubhat-syubhat dan bantahan. Orang-orang zaman dahulu dan sekarang mengira bahwa Al-Quran dengan berbagai macam penunjukannya adalah sebagai sumber hukum dan wajib mencukupkan dengannya saja. Dalil yang mereka pakai seperti firman Allah, "Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madinah." Yang artinya, pada hari ini telah aku sempurnakan bagimu agamamu dan telah aku sempurnakan atas kalian nikmatku dan telah aku ridhoi bagimu Islam sebagai agama. Adapun yang bersumber dari Rasulullah dalam kapasitasnya sebagai imam bagi kaum muslimin sebatas apa yang diajarkan untuk kemaslahatan mereka adalah merupakan ijtihad beliau yang dapat berubah sesuai kemaslahatan dan bukan syariat yang bersifat umum bagi kaum muslimin di segala tempat dan keadaan. Dan penjelasan Rasulullah SAW terhadap Al-Quran dalam firman Allah maksudnya adalah apa yang mutawatir dari beliau secara amaliyah seperti tata cara sholat, haji, dan yang semisal dengannya. Adapun selain itu seperti perkataan atau perbuatan atau takrir, jika benar riwayatnya hanyalah merupakan ijtihad yang bisa berubah sesuai dengan kepentingan maslahat dan bukan sebagai syariat umum yang tepat. Ini adalah syubhat yang menyimpang, sebab mengikuti as-sunnah adalah juga mengikuti Al-Quran, di mana Allah telah memerintahkan kita untuk mengikuti Rasulnya, dan tidak ada artinya lagi mengikuti Rasulullah setelah beliau wafat, melainkan mengikuti apa yang bersumber dan dinisbatkan beliau. Allah berfirman, "Pada hari ini telah aku sempurnakan bagimu agamamu." Surat Al-Maidah ayat 44. Maksudnya telah aku sempurnakan bagimu apa yang kamu butuhkan berkaitan dengan dasar-dasar halal dan haram dan kaidah-kaidah yang dapat mengatur semua segi kehidupan. Dan ini bukan berarti semua hukum telah dijelaskan secara detail dan rinci. Demikian pula firman Allah, "Dan kami turunkan kepadamu Alkitab untuk menjelaskan segala sesuatu." Surat An-Nahl ayat 89. Maksudnya Allah telah menjelaskan bagi makhluknya tentang pokok-pokok agama dan kaidah hukum dalam Al-Quran. Sedangkan rincian itu semua terdapat pada apa yang dijelaskan oleh Rasulullah. Inilah makna dari firman Allah. Dan seandainya kita tidak mengambil hukum-hukum syariat kecuali apa yang terdapat dalam Al-Quran, tentulah kita tidak mengetahui jumlah rakaat sholat, batasan zakat, perincian manasik haji, dan semua hukum yang terkait dengan ibadah dan muamalat.
Jika mereka berkata bahwa yang dimaksud sunnah-sunnah amaliyah yang mutawatir adalah yang diamalkan di antaranya sholat dan semisalnya, maka kita katakan bahwa sunnah amaliyah yang mutawatir bagi kaum muslimin sejak zaman Nabi hingga saat ini adalah dalil-dalil terhadap hukum syar'i yang sah dari as-sunnah. Dan para ulama sepakat bahwa as-sunnah adalah sumber yang kedua untuk dalil-dalil syariat. Dan sebagian mereka mengingkari hadis ahad sebagai hujah karena dasarnya bersifat dhonni, dan mereka berkata bahwa tidak boleh beribadah kepada Allah dengan dasar dhonni. Jawaban terhadap hal itu bahwasanya semua dalil qat'i mewajibkan untuk mengamalkan hadis ahad jika penisbatannya benar kepada Rasulullah. Allah Ta'ala berfirman, "Falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatun liyatafaqahu fid din wa liyunziru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahdharun." Sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Baik, sekian dari kami kelompok 7. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahannya. Semoga bermanfaat. Kami ucapkan terima kasih atas segala perhatiannya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.